Oke, nah di sini kita punya soal mengenai sifat koligatif larutan ya. Sebanyak 24 gram senyawa dengan rumus molekul H2CO X dilarutkan dalam 500 gram air. Nah, di sini Kb air ya ini. Kb itu tetapan kenaikan titik didih ya. 0,52 derajat Celcius per molar. Jika titik didih larutan berarti Tb larutan ya. Titik didih itu kan Tb. Yang dihasilkan 100,416 derajat Celcius dan atom relatif dari karbon 12, hidrogen 1 dan oksigen 16. Tentukan nilai X. Berarti ini hubungannya dengan molekul relatif ya. X ini. Nah, ini H2CO ini termasuk non-elektrolit ya. Non-elektrolit. Nah, karena di sini juga nggak ada alfanya ya. Kalau elektrolit kuat ya biasanya kan kayak yang terkenal deh gitu, kalium gitu ya. Nah, kalsium, CaCl gitu. Nah, ini pasti non elektrolit ya. Oke. Sekalipun elektrolit pasti elektrolit lemah. Di sini kan alfanya nggak ada, berarti ini non elektrolit gitu. Semoga aja kalian paham ya. Oke. Jadi gini ya. Ini kan hubungannya dengan kenaikan titik didih nih. Kalau hubungannya dengan kenaikan titik didih atau delta TB, nah kalian harus hafal ya. Yang pertama rumusnya molal ya kali Kb. Yang kedua delta TB sama juga dengan TBL ya. TB larutan dikurang TBP. TB pelarut. Nah, oke. Titik didih larutan. Nah, dikurang titik didih pelarut. Kayak gitu ya. Nah, di sini kan udah ada nih ya, ini titik didih larutan ya, TBL di sini udah ada. Oke, berarti kita peroleh titik didih, kenaikan titik didih ya. Titik didih larutannya di sini 100,416 derajat Celcius ya, dikurang titik didih pelarut. Nah, pelarutnya di sini kan air nih ya. Ini terlarut ya. Nah, intinya kalau di soal-soal itu kan sering banget tuh dilarutkan dalam. Kalau dilarutkan dalam ya ada kata kunci dilarutkan dalam, itu pasti pelarutnya ya. Dilarutkan dalam. Nah, ini pasti pelarutnya. Oke, pelarutnya nih dilarutkan dalamnya. Dilarutkan dalam ini pasti pelarutnya. Sedangkan ini ya. Oke, ini terlarut kayak gitu. Nah, oke, ini kan pelarutnya. Pelarut titik didih pelarut atau titik didih air ya. Titik didih air itu kalian harus hafal yaitu 100 derajat Celcius. Sehingga kita peroleh delta TB-nya 0,416 derajat Celcius. Kayak gitu. Nah, ini delta TB-nya kita masukin aja ke sini ya. Jadi 0,416 sama juga dengan oke, molal ya. Nanti deh ya molal. Molal ini kan rumusnya massa terlarut dibagi molekul relatif terlarut dikali 1000 dibagi molekul pelarut. Ah, bingung Kak. Nanti Kak saya jelasin ya. Apa ini molal Kak? Nanti saya jelasin. Semoga aja deh kalian paham sampai sini ya. Nah, Kb-nya di sini tetapan kenaikan titik didih ya. Berarti punyanya air 0,52. 0,52. Nah, sehingga molalnya ya kita peroleh berapa nih? 0 berarti 0,416 dibagi 0,52. Nah, ini sama juga dengan ini sama dengan 0,8 ya. Nah, berarti molalnya kita peroleh 0,8. Nah, molalitas itu kan rumusnya massa terlarut dibagi molekul relatif dari terlarut dikali 1000 dibagi massa pelarut. Ingat baik-baik, yang sebelah kiri punyanya terlarut, punyanya yang sebelah kanan ini, yang sebelah kanan punyanya pelarut. Kayak gitu ya. Nah, molalnya di sini kan 0,8 nih.
0,8 sama juga dengan massa terlarut. Nah, ini kan terlarut nih. Ya udah di sini kan massanya 24 nih. Masukin aja 24 ya. Nah, ini molekul relatif yang kita cari ya, molekul relatif dari terlarut. Karena di sini tentukan nilai X, berarti kan ini hubungannya. Berarti kita perlu molekul relatif. Nah, ini massa pelarut 500 gram ya. Nah, berarti massa pelarutnya di sini 500. Nah, dapatnya 2 kan. Nah, sehingga molekul relatif terlarut sama juga dengan 24 kali 2 itu kan 48 ya. Dibagi 0,8. Nah, dapatnya 48 ya, 48 dibagi 8 itu kan 6. Karena ini ada nolnya ya, di belakang koma 1 ya udah tambahin aja ke sini. Jadi 60. Kayak gitu ya. Nah, oke, kan ini H2COX. Nah, H2COX. Iya kan? Nah, H2COX. Nah, oke, molekul relatif ya. Molekul relatif dari H2COX sama juga dengan 60. Nah, oke, jadi gini ya. Ini kan X-nya di luar tanda kurung nih. Nah, H-nya kan ada 2. Kita lihat ya. Hidrogen di sini kan 1 ya, atom relatifnya. Nah, di sini aja ya. H itu 1. Karena ada 2, ya udah kita kali 2. Ingat di jumlah ya kalau molekul relatif. Karbon ya, karbon di sini 12 ya. Nah, 12. Oksigen itu 16. Dikali X sama juga dengan 60. 2 tambah 12 berapa? 14 kan? 14 tambah 16 kan 30. Jadi 30 X sama juga dengan 60 ya. 30 kali X 30 X. Sehingga X-nya sama juga dengan 2. Kayak gitu ya. Oke, semoga aja kalian paham, gengs. Kalau belum paham ya tanyakan aja di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat ya belajarnya. Oke, ini soal berikutnya nih ya. Nah, oke. Sampai jumpa, bye.